Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar podcast BEM on Mix. Oke, pada episode kali ini aku, Winiska Anditya, ditemani bareng Kak Gwen dan juga Kak Farida, selaku Presiden Mahasiswa Politeknik ATK Yogyakarta dan juga Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik ATK Yogyakarta. Boleh disapa dulu nih Kak, teman-teman pendengar podcast. Boleh dari Kak Farida terlebih dahulu. Selamat sore Kak Farida. Bisa dilanjut sama Kak Gwen. Halo semuanya, selamat sore. Oke, selamat sore Kak Gwen. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai tema yang menarik nih teman-teman, yaitu membangun strategi baru berorganisasi di tengah pandemi. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung saja kita ngobrol bareng sama Kak Gwen dan juga Kak Farida. Gimana nih kabarnya Kak Gwen dan juga Kak Farida? Baik. Alhamdulillah baik. Terus nih kalau boleh tahu kesibukan Kak Gwen sama Kak Farida apa sih akhir-akhir ini? Apakah ada event yang terdekat dalam waktu ini? Siapa dulu? Boleh Kak Farida terlebih dahulu. Oke, untuk ini event yang saya ikuti ya? Iya Kak. Oke, untuk event yang saya ikuti pastinya yang terdekat ini kepanitiaan ya, banyak kepanitiaan, apalagi saya kan mengikuti 2 organisasi. Di organisasi sebelah juga akan ada acara kuliah umum, terus di acara DPM sendiri untuk untuk bulan depan ini ada banyak acara, karena untuk acara DPM sendiri ini kan berlangsung setiap 3 bulan sekali, kayak gitu. Itu sih, mungkin lagi sibuk mempersiapkan acara-acara tersebut. Oke, terima kasih Kak Farida untuk jawabannya. Selanjutnya bisa dijawab sama Kak Gwen. Silahkan Kak Gwen. Ya, terima kasih ya Kak Winiska. Ini kesibukan. Kalau bilang kesibukan, ya sebenarnya sibuk nggak sibuk, karena kita kan punya tangan-tangan yang membantu, punya otak-otak yang membantu juga. Sebenarnya kalau kesibukan ya ke depan ini kita mungkin sama ya sama Farida, kita juga lagi menuju ke yang namanya orientasi wawasan kampus. Tuh, saya masih disibuk-sibuk itu untuk open rekrutmen panitia, dan ya mungkin event terdekat BEM sendiri lagi mempersiapkan untuk event yang namanya pasar 0 rupiah di terdekat ini, dan akan ada pelaksanaan lomba poster gitu. Ya kurang lebihnya sibuk-sibuk. Kalau untuk kesibukan pribadi mungkin nggak ada ya, dan mungkin sibuknya lagi untuk masalah administrasi kampus saja, cuma itu kurang lebihnya. Terima kasih Kak Winiska. Oke, terima kasih Kak Gwen dan juga Kak Farida untuk jawabannya. Jadwalnya cukup padat juga ya untuk para ketua-ketua ini. Karena tadi kita udah introduction, sekarang kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan saja ya. Pertanyaan yang pertama nih, nanti saat aku bertanya boleh dijawab Kak Farida terlebih dahulu, kemudian dilanjut sama Kak Gwen ya. Pertanyaan yang pertama, dalam melaksanakan program kerja, tentunya semua elemen organisasi kan harus paham dengan konsep kegiatan. Lalu komunikasi seperti apa sih yang diterapkan demi terrealisasinya agenda yang serba online ini nih Kak? Oke, terima kasih ya. Ini sekedar informasi lagi terkait program kerja ya. Kalau di DPM ini nggak ada program kerja, adanya kegiatan. Jadi untuk memahamkan kegiatan ke teman-teman, cara berkomunikasi saya kepada teman-teman saya atau rekan-rekan saya di DPM itu lebih ke menjelaskan terlebih dahulu terkait apa sih kegiatan yang akan kita laksanakan. Setelah kita jelaskan,
Nah, kita tanyain satu-satu. Terus kita suruh mereka untuk menjelaskan kegiatan tersebut. Nah, dari situ kan mereka juga setelah mereka menjelaskan, otomatis kan mereka bisa paham terkait apa kegiatan yang akan kita laksanakan. Kayak gitu sih. Terus nanti semisal mereka masih belum paham, itu biasanya saya sendiri itu PC atau telepon pribadi atau komunikasi pribadi untuk menjelaskan terkait kegiatan yang akan kita laksanakan. Seperti itu Kak Windiska. Terima kasih Kak Farida untuk jawabannya ya. Ternyata online ini tidak menghalangi kegiatan dalam berorganisasi ya. Kemudian untuk Kak Gwen nih, bisa langsung dijawab? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi komunikasi yang dilakukan kegiatan serba online. Ya simple, sama seperti kita kalau melakukan kegiatan offline juga, dimana untuk melakukan komunikasi di kegiatan yang serba online ini tentu saja kita akan memaksimalkan yang namanya media sosial. Di sini kan kita sudah punya grup, dan dimana ada grup besar, dan nantinya setiap kegiatan kan pastinya ada divisi. Yang dilakukan komunikasinya ya pastinya intent dengan yang namanya koordinator divisi itu seusaha mungkin memanfaatkan media sosial WhatsApp atau lainnya yang digunakan dari teman-teman ini sendiri. Dan yang lebih lagi mungkin kalau memang nanti ada kurangnya, ada yang ingin diketahui lebih dalam, tentu saja pasti akan melalui komunikasi via personal chat kayak gitu sih. Biasanya kurang lebihnya pasti kita memanfaatkan yang namanya media sosial di pandemi ini. Ya mungkin kurang lebihnya lagi kalau masih kurang paham, dilakukan Zoom meeting bareng-bareng, rapat ya tentu saja. Yang dipastikan itu yang ada yang namanya rapat rutinan, entah itu rapat event dan lain sebagainya kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Gwen dan juga Kak Farida untuk jawabannya. Menarik ya, tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Pertanyaan yang selanjutnya nih, karena jarangnya bertatap muka secara langsung, mungkin bisa menyebabkan anggota organisasi yang saling independen. Manajemen seperti apa sih yang efektif kakak-kakak gunakan sebagai seorang ketua dalam meningkatkan kekeluargaan antar anggota? Silahkan Kak Farida. Oke, terima kasih Kak Windiska. Gimana sih caranya untuk melakukan hal tersebut ya? Untuk kekeluargaan di DPM sendiri ini, biasanya kita sendiri kan anggotanya kan cewek-cewek semua kan. Tentu Kak Windiska paham kan, kayak cewek itu sukanya gibah ya, kata kasarnya kan gibah ya. Kita sering ngomong bareng, kita sering ngobrol bareng di grup. Terus saya tekankan ke teman-teman, ketika ada teman-temannya yang entah itu chat atau apapun itu saya wajibkan buat teman-teman di DPM sendiri itu untuk membalas. Wajib untuk membalas karena itu merupakan salah satu bentuk dari cara kita menghargai. Dari situ nanti kekeluargaan kita akan terbentuk dengan sendirinya kayak gitu. Terus untuk rapat sendiri pun nanti setelah rapat kita biasanya ngobrol santai. Itu pasti kita lakukan ngobrol santai. Kita menanyakan kabar teman-teman semuanya, kita menanyakan satu persatu, kita cerita apa kendala kita, entah itu kuliah atau kendala pribadi atau semuanya kayak gitu. Dari situ, dari komunikasi yang baik itu kekeluargaan di DPM terjalin dengan erat kayak gitu Kak Windiska. Terima kasih. Oke Kak Farida, terima kasih. Selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Gwen. Silahkan Kak Gwen. Oke, jadi untuk meningkatkan rasa kekeluargaan di pandemi ini yang tentu saja pastinya teman-teman ini yang terhalang jarak ya. Kita untuk di BEM KBM Politeknik ADK sendiri kita kan ada rapat rutinan, yang mana setelah rapat rutinan sama ya mungkin sama DPM, kita tuh melakukan yang namanya ngobrol santai. Biasanya di situ ada terjadi tabrakan emosi, entah cerita
keluh kesahnya yang dilakukan saat siang hari tadi mengurusi administrasi atau mungkin mengurusi proposal, itu kan ada tabrakan emosi yang menjadikan saling rasa simpati, empati ya gitu. Karena di dalam tujuan saya juga di dalam nilai organisasi dan budaya organisasi juga di BEM, saya menekankan yang namanya rasa empati dan simpati, di mana rasa itu tidak harus saja antara ke anggota saja atau ke sesama teman di kementerian, itu juga kita harus terapkan dari teman-teman pengurus ke teman-teman di luar pengurus, ke teman-teman mahasiswa kayak gitu. Jadi kalau rasa meningkatkan di dalam keorganisasian, meningkatkan kekeluargaan di dalam keorganisasiannya sendiri, yaitu meningkatkan komunikasi lagi untuk ada yang namanya tabrakan emosi, saling sharing, dan pastinya memberikan kritik, saran yang membangun dari setiap segala macam yang dilaksanakan dari setiap keanggotaan maupun kementerian. Jadi saya juga menerapkan yang namanya apresiasi, karena menurut saya pribadi, di saat kita memberikan apresiasi untuk teman kita, untuk rekan kerja kita, saat rekan kerja kita sudah memperoleh yang namanya keberhasilan dalam melaksanakan program, itu saya menerapkan kita harus melakukan atau memberikan yang namanya apresiasi. Apresiasi ini ya dalam bentuk kecil dengan mengucapkan selamat. Itu pun di saat kita mengucapkan selamat, di situ sudah ada yang namanya tabrakan emosi. Tabrakan emosi di sini bukan tabrakan emosi yang saling bertolak belakang, namun tabrakan emosi yang saling menguatkan. Nah, di saat kita sudah bisa memberi yang namanya apresiasi, timbullah lagi rasa yang namanya saling peduli, simpati, empati, seperti itu sih kurang lebihnya kalau di BEM. Dan tentu saja tidak membuat kondisi yang terlalu formal kalau memang di luar acara formal. Jadi kita tahu kondisi, kita tahu yang namanya profesionalitas, di sisi lain kekeluargaan, integritas dan profesionalitas kita harus menekankan dalam masing-masing individu di dalam keanggotaan BMKBM. Seperti itu kurang lebihnya Kak Indiska. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gwen. Ini ya, aku mau tanya nih, untuk Kak Farida dan juga Kak Gwen sebagai seorang ketua, pernah nggak sih kalian itu punya problem antar anggota ataupun problem yang benar-benar membuat kalian itu memeras pikiran banget, jadi kayak pusing, ini harus gimana ya cara mengatasinya gitu. Mungkin bisa bagi tips dan trik nih. Silahkan Kak Farida. Oke, terima kasih Kak Windiska. Untuk problem yang menguras pikiran banget itu alhamdulillah untuk sementara ini belum ada. Cuman untuk problem-problem kecil semisal yang agak menguras pikiran saya, gimana ya caranya agar kegiatan ini tetap terlaksana meskipun ada satu anggota kita yang sangat penting di sini itu izin tidak mengikuti atau terkendala suatu hal. Nah, untuk caranya sendiri ini mungkin kebetulan angkatan 19 ini kan meskipun dia nggak di komisi itu, dia juga sama-sama paham gitu loh masalahnya. Jadi saya meminta bantuan ke teman-teman yang lain. Kayak gitu sih Kak Windiska, lebih ke ketika ada problem kita minta bantuan ke teman-teman yang lain. Seperti itu sih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Farida untuk jawabannya. Selanjutnya silahkan Kak Gwen. Oke, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya permasalahan dalam organisasi ya, individu organisasi yang menguras pikiran banget. Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini tidak ada yang untuk permasalahan menguras otak saya secara berlebih atau bisa dikatakan menguras otak banget. Itu mungkin di luar kapasitas pemikiran atau di luar kapasitas kapasitas emosional saya, itu sejauh ini tidak ada. Namun kalau permasalahan kecil sama yang diucapkan Mbak Farida tadi ada ya, sama. Jadi
di dalam berorganisasi tentu saja tidak mungkin jalannya lurus-lurus aja, pasti ada jalan berbelok, jalan berliku, jalan terjal, jalan menanjak kayak gitu. Di dalam permasalahan biasanya untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi ini bukan permasalahan yang menguras otak banget ya kalau untuk di dalam keorganisasian. Ya masalah-masalah kecil, miskomunikasi, atau mungkin kurang kedisiplinan, atau mungkin bahkan kurangnya rasa simpati empati kayak gitu ya. Jadi sejauh ini semua permasalahan kecil ini tidak menjadikan permasalahan yang begitu besar lagi dalam permasalahan yang sama ini. Dan untungnya tidak terjadi rasa tenggang rasa lah, tidak terjadi tenggang rasa antar setiap anggota ini untungnya. Namun kalau permasalahan yang mungkin menguras pikiran di luar keanggotaan atau keorganisasian itu di sisi lain kita dalam ngelobi ya kampus untuk melakukan kegiatan atau aktivitas administrasi yang kita harus menemui pihak kampus yang offline, ini menjadikan menguras pikiran sekali karena pembatasan terhadap mobilitas ke kampus beberapa orang, hanya yang diizinkan hanya beberapa orang. Di situ kan membuat saya berpikir lagi untuk membelah pikiran. Jadi sempat terpikir seperti ini. Kalau bisa membelah diri enak ya. Saking ininya, saking hektiknya sama keadaan, sampai punya pikiran tuh kalau bisa membelah diri enak kali ya, bisa di kampus, bisa bagi kerja di kos kayak gitu. Jadi bisa kerja tugas, bisa ngerjain administrasi, ngurusin pihak kampus, bisa ngurusin organisasi. Nah mungkin di situ permasalahan pribadi sendiri yang menimbulkan permasalahan menguras otak, bukan lebih ke permasalahan anggota di organisasi sih, seperti itu Kak Windiska. Terima kasih. Izin menambahkan ya Kak Windiska. Ya silahkan Kak Farida. Bener banget apa yang dikatain Kak Gwen tadi. Ke internal kita emang nggak terlalu menguras pikiran. Yang menguras pikiran itu terkait pihak kampus. Saya juga demikian. Kemarin masalah pulsa juga. Ya, kampus ini nggak bisa ngasih kepastian. Terus mahasiswanya minta kepastian, sedangkan kampus sendiri itu jika diminta kepastian itu mereka nggak bisa ngasih kepastian. Terus terkait entah itu kebijakan lain, itu ketika saya tanya, beliau itu lebih ke mengembalikan lagi, terus lebih ke menutup-nutupi masalah apa yang terjadi di kampus itu sendiri gitu. Sehingga kita yang dituntut mahasiswa untuk tahu hal apa aja yang ada di kampus, tapi kampusnya sendiri itu menutupi. Nah itu sih yang benar-benar agak sedikit menguras tenaga. Kayak gitu Kak Windiska. Terima kasih. Benar, sedikit menambahkan lagi mungkin kalau boleh. Ya silahkan Kak. Oke. Silahkan. Ya, benar, di sisi lain banyak kesibukan pribadi, kesibukan organisasi, apalagi kesibukan mengurusi yang namanya pihak kampus. Di situ pasti tentu saja ya Mbak Farida pasti punya prinsip yang namanya ini tanggung jawab yang aku pilih, ini yang sudah aku tentukan dari aku melangkah. Jadi gimana rasa mungkin hektik dalam segala hal yang kita lakukan, atau mungkin otak yang terlalu crowded ya, itu sudah ya udahlah, ini emang yang udah kita pilih, kita harus jalan, kita harus bisa bagaimana mengatasi semua yang terjadi di pikiran ini. Dan saya punya prinsip, di saat kita mau berusaha pasti ada tangan-tangan ajaib, tangan-tangan Tuhan yang membantu kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya ya, yang sangat menarik nih dari Kak Farida dan juga Kak Gwen, dimana nanti kita tetap disuruh menunggu dan juga bersabar nih. Nah, melihat untuk urusan kita ke kampus yang katanya tadi susah gitu ya, untuk Kak Gwen sama Kak Farida sendiri nih, menurut kalian kita harus seperti apa sih untuk menentukan program atau kegiatan apa yang harus kita lakukan yang benar-benar worth it kita lakukan di tengah pandemi ini gitu. Silahkan Kak Farida. Oke, untuk kegiatan sendiri ini lebih ke, kalau saya sendiri kan ini
di bidang legislatif ya. Jadi tugas dari legislatif sendiri kan mungkin Kak Windiska juga tahu. Untuk kegiatan dari kita sendiri untuk meminimalisir adanya kesalahan atau gimana di sistem KBM kita, pastinya kita mengadakan beberapa kegiatan. Contohnya kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu transparansi dana. Untuk transparansi dana sendiri ini kan kita berharap agar kita mengetahui gitu loh, kita mengetahui penggunaan dana DIPA dari seluruh UKM maupun Ormawa di KBM Politeknik ATK Yogyakarta. Terus selain itu pastinya tugas kita sendiri ini kan salah satunya untuk pengawasan di BEM. Nah, kita ada ngadain acara yang namanya konsolidasi. Nah, konsolidasi itu merupakan bukan hanya ajang pengawasan atau meminta laporan terkait kegiatan, yaitu konsolidasi sendiri ini merupakan kegiatan untuk silaturahmi antara DPM dengan KPM. Kayak gitu. Terus ini juga ada program terbaru dari DPM di mana kita adakan bincang bersama. Bincang bersama ini tertuju pada ketua angkatan di Politeknik ATK Yogyakarta di setiap jurusan. Nah, ketua angkatan ini merupakan salah satu perwakilan dari teman-teman mahasiswa untuk mewakili di acara bincang bersama. Bincang bersama ini berguna untuk agar kita bisa mendengarkan secara langsung keluh kesah mahasiswa itu seperti apa sih terkait pihak kampus. Jadi untuk bincang bersama ini kita memang adanya link yang kotak saran itu. Mungkin kotak saran itu kita kan cuman bisa mendengar, cuman bisa melihat tulisan dari mereka. Sedangkan bincang bersama ini kan kita bisa tahu gitu loh emosi mereka itu seperti apa, terus greget mereka terhadap kampus itu seperti apa, keluh kesah mereka kampus itu seperti apa. Nah, seperti itu sih Kak. Jadi lebih adanya interaksi secara langsung antara mahasiswa dengan DPM. Kayak gitu Kak untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Farida untuk jawabannya. Selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Gwen. Silahkan Kak Gwen. Oke, baik. Terima kasih Kak Windiska. Jadi bagaimana untuk menentukan kegiatan yang worth it untuk masa pandemi. Jadi tentu saja ada yang namanya urgensi dan ada yang namanya ingin pengembangan program. Di sini kita pasti perhatikan dari beberapa hal. Semisal kalau kita lihat event event A lah, kita katakan event A ini baik nggak ya kita lakukan di pandemi ini dengan kegiatannya offline atau online. Jadi tentu saja yang namanya analisis, ada yang namanya kegiatan urgensi. Jadi cara menentukannya tuh sebenarnya simple, tapi untuk pastilah ya yang namanya penyusunan dan yang namanya eksekusi itu tidak bisa dibilang simple, yang namanya hanya sekedar menentukan. Jadi cara menentukannya itu dengan kita menganalisis kegiatan. Misal kita ingin kegiatan yang namanya bakti sosial pertama. Misal kita ingin bakti sosial, kita analisis kita lakukan di saat pandemi ini worth it nggak ya dengan sumber daya manusia yang ada nantinya di Jogja kayak gitu, terus dengan sumber penghasilan dana dan lain sebagainya, dengan sasaran dan tujuan itu bagaimana. Dan setelah dilakukan analisis tentu saja ada yang namanya ketemulah yang namanya plus dan minus. Jadi dari analisis ketemu plus dan minus, dan di situ kita akan memperhatikan yang namanya eksekusi atau tidak gitu. Jadi saat kita ketemu beberapa plus yang banyak dan minusnya itu sedikit, yang sekiranya minusnya itu ini bisa kita atasi, minusnya bisa kita handle, atau mungkin nggak masalah ini minusnya cuma kayak gini. Nah, jadi dari situ, dari analisis tentu saja kita bisa menentukan kegiatan ini worth it nggak dilakukan saat pandemi. Tentu saja kita melihat kegiatan ini akan dilakukan offline atau online. Jadi yang benar-benar
harus kita analisis, harus kita perhatikan itu bentuk kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Jadi bisa ditemukanlah nanti worth it nggak sih kegiatan ini kita lakukan di saat pandemi. Dan tentu saja yang kita perhatikan lagi adalah antusias dan partisipasi dari keanggotaan kita sendiri serta antusias dan partisipasi dari orang-orang yang nantinya akan kita sasar. Nah, seperti itu kurang lebih Kak Linska. Baik, oke. Terima kasih untuk Kak Gwen jawabannya. Untuk Kak Farida dan juga Kak Gwen, pertanyaan yang terakhir adalah yang paling menjadi kebanggaan Kak Gwen dan juga Kak Farida selama berorganisasi di tengah pandemi ini apa sih? Silahkan Kak Farida. Kebanggaan organisasi ya di tengah pandemi seperti ini pastinya kita memiliki anggota, di mana anggota tersebut itu paham terkait individu kita. Jadi kita punya anggota itu rasanya kayak punya keluarga sendiri. Itu sih yang menjadi suatu kebanggaan di organisasi. Karena apa? Karena kita dalam organisasi ini kan pastinya ada pimpinan, ada yang dipimpin. Ketika pimpinan dan dipimpin ini berkomunikasi dengan baik, memiliki rasa kekeluargaan yang begitu luar biasa, itu pasti menjadi kebanggaan tersendiri sih buat saya. Terus mereka yang selama ini nenangin saya, mereka yang paham terkait individu saya seperti apa, itu sih kebanggaan saya yang paling terbesar. Terus kebanggaan lagi yaitu teman-teman lebih kreatif, lebih terkait untuk mengadakan kegiatan seperti apa, lebih tanggap online. Saya rasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Farida untuk jawabannya. Selanjutnya, silahkan Kak Gwen. Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik ya, pertanyaan penutup yang menarik menurut saya. Jadi kebanggaan berorganisasi saat pandemi yang dibilang online. Jadi sebenarnya kebanggaan berorganisasi saat daring maupun luring sama saja menurut saya. Namun ada kebanggaan yang menjadikan kebanggaan istimewa lah, kebanggaan istimewa di tengah pandemi ini kita berorganisasi. Itu apa? Karena kebanggaannya adalah kita masih bisa melakukan pergerakan meskipun dengan daring seperti ini. Kita masih bisa melakukan pemantik pergerakan, apalagi ya untuk teman-teman mahasiswa dalam situasi pandemi seperti ini. Jadi tentu saja kebanggaannya adalah ternyata di saat pandemi seperti ini, di saat masa-masa pandemi yang masih terbilang daring dan notabene terbilang membosankan ya, pasti di rumah itu terbilang pasti membosankan karena kegiatan selalu di depan laptop, di depan HP untuk kuliah ataupun berorganisasi. Tapi ternyata di sini kita masih tetap bisa melakukan pergerakan, apalagi kita tetap bisa melakukan pemantik pergerakan untuk teman-teman mahasiswa lainnya. Di situ adalah kebanggaan terbesar utama. Sebenarnya kebanggaannya sama dalam berorganisasi di pandemi maupun di saat keadaan normal. Dan tentu saja kebanggaan lagi lainnya adalah di saat keanggotaan saya di dalam BEM KBM ini tidak lunturnya semangat meskipun terhalang oleh ruang dan waktu, jarak dan lain sebagainya. Malah yang saya banggakan lagi untuk teman-teman Baruna Cita ini adalah mereka ada rasa kemauan lebih lagi untuk segera menyudahi ini ya pandemi. Jadi ada rasa semangat di mana teman-teman nanti kita pasti bisa nanti untuk melaksanakan kegiatan ini dengan cara offline. Kita pasti bisa bertemu satu sama lain karena notabene kita terbilang belum pernah bertemu full satu sama lain. Tapi di sini masih bisa lah, kebanggaan saya masih teman-teman Baruna Cita ini bisa merasakan yang namanya saling memiliki dalam lingkup Baruna Cita ini. Masih timbul rasa-rasa kekeluargaan, timbul integritas, apalagi ya di tengah-tengah pandemi ini yang tentu saja tugas makin susah karena diadakannya online.
tugas makin riweh, tentu saja hektik segala macam. Tetapi teman-teman Baruna Cita ini masih bisa kekeluargaannya mantap dan rasa integritas profesionalitasnya ini juga luar biasa. Di situ salah satu kebanggaan saya saat organisasi saya hidup dengan beberapa macam individu, namun bisa menjadikan satu visi misi yang kompak seperti itu kurang lebihnya. Baik, terima kasih Kak Gwen untuk jawaban penutupnya yang cukup menarik ya. Selanjutnya nih, aku minta Kak Gwen dan juga Kak Farida memberikan pesan dan kesan untuk teman-teman pendengar podcast BEM on Mic. Silahkan Kak Farida. Oke, untuk pesannya buat teman-teman pendengar podcast dari BEM ini, teman-teman tetap semangat meskipun sekarang masih daring, dan tetap jaga kesehatan. Terus perbanyak berdoa, semoga kita semua lekas diberi kesempatan dan pandemi ini segera berakhir agar kita semua dapat berkumpul di kota istimewa yaitu Yogyakarta. Seperti itu Kak Windika. Terima kasih. Terima kasih Kak Farida. Selanjutnya silahkan Kak Gwen untuk pesan dan kesannya. Oke, untuk pesan dan kesan teman-teman setia pendengar podcast BEM on Mic. Di kesan saya acara ini bagus untuk teman-teman, apalagi untuk mengisi hari-hari teman-teman di saat rebahan, di saat ngabuburit ya, apalagi ini di bulan puasa. Jadi ini salah satu wadah untuk teman-teman mengisi ngabuburit, jadi mantap, acaranya keren. Untuk pesan buat teman-teman pendengar setia BEM on Mic, pesan saya yang pasti tetap jaga semangat, tetap jaga nyala api, dan tetap jangan putus asa meskipun di tengah pandemi yang terbatas oleh jarak, waktu, dan ruang. Kita masih bisa yang namanya bertemu secara virtual, kita masih bisa melaksanakan segala sesuatu dengan virtual meskipun itu terdapat nilai-nilai kekurangan, tapi sebagaimana mungkin kita harus bisa meminimalisir kekurangan dan memaksimalkan kekurangan yang ada menjadi sebuah tantangan baru yang menjadikan sebuah kebaikan-kebaikan baru dan menjadikan hal-hal baru yang nantinya kita bisa sama-sama menjadi baik dan menjadi bernilai untuk bersama, untuk sesama kita, untuk teman-teman, dan maupun untuk negara ini. Dan satu pesan saya untuk teman-teman, tetap berusaha, karena sekeras apapun kita berusaha pasti akan ada tangan-tangan ajaib yang membantu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gwen untuk pesan dan kesannya. Oke, karena tadi Kak Gwen dan juga Kak Farida sudah memberikan beberapa pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih atas ilmu dan juga waktunya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pendengar podcast. Terima kasih juga untuk pendengar setia podcast BEM on Mic. Dan juga sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Farida, terima kasih Kak Gwen sudah menyempatkan waktunya.